Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang karakteristik dan klasifikasi makhluk hidup. Apa kemarin ada yang sudah belajar? Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kita bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, menjelaskan pengertian klasifikasi makhluk hidup, mengidentifikasi dasar klasifikasi makhluk hidup, menyebutkan sistem klasifikasi 5 kingdom, memberikan contoh pengelompokan makhluk hidup. Proses biologis. Apakah ada yang sudah tahu apa saja itu makhluk hidup di dunia ini? Ya. Baik, ciri-ciri makhluk hidup itu ada yang bernafas, memerlukan makanan, tumbuh dan juga berkembang biak, peka terhadap rangsang, bergerak aktif, mengeluarkan zat sisa. Di mana dikelompokkan berdasarkan persamaan, perbedaan ciri dikelompokkan berdasarkan perbedaan, morfologi berdasarkan bentuk luar tubuh, anatomi berdasarkan struktur dalam tubuh, berkembang biak itu seperti melahirkan, bertelur, dan juga membelah diri. Habitatnya ada yang di air, darat, dan juga udara. Urutan taksonomi yaitu yang pertama ada kingdom, yang kedua filum atau divisi, yang ketiga kelas, yang keempat ordo, family, genus, dan spesies. Nah, kingdom sendiri itu yang paling utama, di mana perbedaannya itu dibagi menjadi 5. Ada plantae, ada animalia, ada fungi, protista, dan monera. Untuk filum itu digunakan untuk klasifikasi pada hewan, dan divisi digunakan untuk klasifikasi pada tumbuhan. Sedangkan kelas itu di bawah filum, di mana contohnya untuk family itu kelompok yang sangat spesifik ya, dan semakin ke bawah semakin sedikit pengelompokannya. Nah, klasifikasi 5 kingdom seperti monera, contohnya bakteri atau cyanobacteria, protista, amoeba, euglena, dan paramecium. Untuk fungi ada ragi, jamur tiram, jamur roti. Untuk plantae ada padi, mangga, lumut, dan juga paku. Untuk animalia seperti kucing, burung, dan juga ikan. Nah, perbedaan antara makhluk hidup dan juga benda mati, peka terhadap rangsang, dan juga tersusun atas sel yang mengalami proses biologis. Sedangkan benda mati tidak mengalami proses biologis, tidak bernafas, tidak tumbuh, dan tidak juga berkembang biak. Mari kita simak video tentang cara mengelompokkan makhluk hidup. Ini disebut klasifikasi, bukan klarifikasi loh ya. Klasifikasi ada ilmunya teman-teman, namanya taksonomi, ditemukan sama Carolus Linnaeus. Beliaulah yang pertama kali mengklasifikasi makhluk hidup ke dalam 7 takson: kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies, urutan. Nah, untuk menentukan takson ada yang namanya kunci determinasi. Ini tuh ibarat kunci jawaban. Kunci ini adalah petunjuk yang berisi keterangan ciri-ciri makhluk hidup, disusun dari yang paling umum sampai yang khusus. Bentuk kunci determinasi yang paling sederhana adalah kunci di kotak. Dengan kunci determinasi, kita bisa nentuin takson dari makhluk hidup itu. Coba kita perhatiin lagi di graf tadi. Kelompok tanaman yang awalnya 6 dibagi ke 2 keterangan ciri yang berlawanan, dan terus dibagi 2. Dari diagram kunci di kotak ini, kita bisa tulis kunci determinasinya kayak gini. Itu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Baik,
Nama saya Devi Wahyutri dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama yaitu tujuan planifikasi. Yang pertama untuk mempermudah mengenali, mempelajari dan juga membandingkan makhluk hidup. Yang kedua mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir memberi nama ilmiah yang seragam. Untuk soal nomor 2, ciri perbedaan. Yang pertama, kucing bergerak aktif, memiliki alat gerak, tidak berklorofil dan heterotrof dan juga bersel banyak atau multiseluler. Yang kedua yaitu pohon mangga dan autotrof serta bersel banyak. Yang ketiga yaitu urutan ketiga, tingkatan paling dasar, yaitu spesies. Kingdom urutan pertama di atas filum atau divisio. Yang terakhir kelas, urutan kelima di bawah filum atau divisio, di atas ordo. Saya jawaban dari kelompok 1. Ilmu itu tidak hanya bisa dipelajari di buku saja ya, kita harus terus mengamati, terus menumbuhkan rasa ingin tahu, dan kita harus selalu terus belajar agar kita bisa mengetahui lingkungan sekitar kita. Baik, kesimpulannya bisa kita baca bersama-sama. Umum hingga spesies khusus. Spesies adalah tingkatan vegetasi, misalnya nama ilmiah arti, organisasi sativa. Baik, terima kasih atas kehormatan kalian mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum